Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi di channel Raider Manhwa. Kali ini Mimin akan melanjutkan sebuah komik yang berjudul Sang Legenda Iblis Kehancuran Pengacau Surga. Dan apabila kalian masih bingung dengan alur ceritanya, kalian bisa cek deskripsi atau langsung saja menuju playlist yang ada di halaman channel ini untuk memulainya dari part 1. Tanpa basa-basi lebih jauh, mari kita masuk di part 33. Cerita dimulai. Setelah pasukan aliansi Bumi Langit berjalan cukup jauh, mereka pun berencana beristirahat untuk melepaskan rasa lelah mereka. Terdengar sang kapten yang meminta kepada pasukannya untuk beristirahat selama setengah jam. Namun ia meminta agar mereka tidak melepaskan pengawasan mereka dari para sandera yang telah mereka bawa. Di dalam kereta itu, Yu-chan berpikir dengan keras. Ia sangat dilema dengan situasi yang ia alami selama ini. Apabila ia melarikan diri, maka keluarga Mok akan dihancurkan oleh aliansi Bumi Langit. Akan tetapi, ia sama sekali tidak ingin menjadi sandera yang berperan sebagai penebusan. Cerita kembali pada 4 jam yang lalu. Di saat itu, Jeong telah tidak sadarkan diri setelah Son Yun yang menyegel titik akupunturnya. Son Yun menuntut kepada Indan untuk membayar hutang mereka yang tersisa setelah hancurnya catatan rahasia aliansi Bumi Langit. Son Yun mengatakan jika Indan tidak ingin membayarnya, maka keluarga Mok akan langsung dihancurkan. Alasannya sangatlah sederhana, yaitu karena Indan telah mencuri sebuah harta yang paling berharga dari aliansi Bumi Langit. Dan itu adalah sesuatu yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Dengan tatapan mata yang tajam, Son Yun menuntut dua hal kepada Indan. Yang pertama adalah mereka harus tunduk terhadap aliansi Bumi Langit dan juga menjadi bawahan mereka selama 10 tahun. Lalu yang kedua adalah dengan menyerahkan seseorang yang paling layak untuk menjadi penerus selanjutnya keluarga Mok kepada aliansi Bumi Langit. Bagi aliansi Bumi Langit, istilah penerus adalah dengan merujuk kepada orang terkuat keluarga Mok, karena aliansi Bumi Langit sangat menilai tinggi kekuatan seseorang meskipun dia berasal dari keluarga musuh. Itulah sebabnya Son Yun langsung membawa Yu-chan bersamanya, karena Yu-chan adalah seseorang yang paling kuat dan juga paling layak untuk menjadi penerus selanjutnya. Yu-chan bergumam, dasar sialan, itulah sebabnya aku berada di tempat ini. Aku pun tidak menyangka jika aku diakui sebagai penerus selanjutnya dengan cara yang seperti ini. Aku sama sekali tidak bisa membuka ikatan ini karena mereka telah mengikatnya dengan begitu kuat. Bahkan mereka juga sampai memastikan kalau aku tidak akan bisa menggunakan energi yang aku miliki. Mereka tidak membuatku menjadi pingsan seperti yang mereka lakukan kepada Mok Yong-won. Tetapi yang aku rasakan, seorang sandera sama sekali tidak ada bedanya dengan seorang tawanan. Kalau itu adalah pertukaran sandera antara kelompok yang memiliki kedudukan yang sama, mungkin saja aku akan mendapatkan perlakuan yang baik. Akan tetapi, beda halnya dengan aliansi Bumi Langit, karena untuk mendapatkan hal itu adalah sesuatu yang sangat mustahil. Bahkan aku telah diperlakukan tidak seperti manusia. Padahal pagi ini aku sudah berangan-angan kalau aku kemungkinan besar akan menjadi sang pemimpin keluarga Mok selanjutnya. Namun harapanku saat ini telah hancur berkeping-keping karena aku telah menjadi seorang sandera. Bahkan aku pun tidak tahu apa yang akan terjadi kepadaku. Namun tiba-tiba saja Yu-chan mendengar sesuatu yang bergerak tepat di sampingnya. Ia pun bertanya-tanya siapa yang bergerak di sampingnya itu, karena yang ia tahu kalau Mok Yong-won sudah pasti tidak akan sadar karena mereka telah menyegel titik akupunturnya. Akan tetapi Yu-chan sangatlah terkejut saat kain yang menutup mata, telinga dan juga mulutnya telah dibuka dengan paksa. Sontak Yu-chan begitu terkejut karena ia tidak menyangka kalau orang yang berdiri di hadapannya adalah Jeong. Yu-chan bergumam, bagaimana mungkin putra ketiga mampu bergerak dengan sangat bebas, karena yang aku tahu bahwa orang yang menyegel titik akupunturnya adalah seorang monster yang dikenal sebagai sang raja pedang terkuat. Saat mendengar Yu-chan yang bertanya bagaimana mungkin ia bisa melepaskan segel itu, Jeong pun langsung meminta kepada Yu-chan untuk menutup mulut karena mereka mungkin saja akan ketahuan apabila para penjaga mendengar suara mereka. Lalu Jeong berkata, aku memiliki caraku tersendiri untuk melepaskan segel itu. Tetapi dengarkan aku baik-baik, aku akan melepaskanmu apabila kau memberitahuku sesuatu. Mendengar itu, Yu-chan pun berkata, apa yang kau katakan? Jika kau memang benar ingin membantuku melepaskan ikatan ini, maka lakukanlah sekarang juga.
Dengan tatapan mata yang tajam, Jiang berkata, "Katakan kepadaku siapa sebenarnya seseorang yang disebut sebagai pedang hantu dari 6 langit dan juga 8 bintang." Sontak Yu Chan langsung terdiam karena ia merasakan niat membunuh yang begitu kuat yang terdengar dari suara Jeong. Ditambah lagi dengan wajahnya yang tanpa ekspresi dan juga tatapannya yang begitu datar telah membuat suasananya menjadi semakin merinding. Mau tidak mau, Yu Chan pun menjelaskan kepada Jeong siapa sebenarnya sang pedang hantu itu dan di mana kemungkinan besar ia berada. Mendengar penjelasan Yu Chan, Jeong pun berkata, "Jadi yang kau maksud adalah kalau orang itu mungkin saja berada di tempat itu." Yu Chan kembali berkata, "Apa yang aku katakan hanyalah sebuah kabar yang beredar luas belakangan ini. Namun meskipun seperti itu, aku bisa mengatakan kalau kabar ini sangat bisa dipercaya." Jeong pun bergumam, "Jika aku pikir bisa-bisanya dia berada di tempat itu dan ini membuat semuanya menjadi agak aneh." Kemudian Jeong mendengar suara Azur yang mengatakan kalau dia sudah membereskan semua penjaga yang sedang mengawasi kereta mereka. Seketika itu juga Jeong pun langsung membuka ikatan yang mengikat tubuh Yu Chan sembari mengatakan kalau ia akan menepati janjinya itu. Yu Chan pun berkata, "Apa yang kau lakukan? Apakah kau berencana untuk melarikan diri? Namun lebih baik kau hentikan saja niatmu itu karena mereka sudah pasti akan menghancurkan keluargamu apabila kau melarikan diri." Akan tetapi Yu Chan langsung tidak sadarkan diri ketika Jeong yang memukul lehernya dengan begitu kuat. Jeong pun berkata, "Jika kau tidak mau ikut, maka tinggal saja di tempat ini." Melihat Yu Chan yang sudah tidak sadarkan diri, Jeong pun langsung bangkit untuk pergi meninggalkannya. Ia pun kembali berkata, "Tidak aku sangka kalau dia tidak menggunakan ki, dia sangat gampang untuk dikalahkan." Tepat di luar kereta itu, Azur pun berkata, "Wahai manusia, apa yang sedang kau lakukan di dalam sana? Sebaiknya kita pergi sekarang juga sebelum dukun itu menemukan kita. Lagi pula, jalanmu untuk melarikan diri sudah aku bersihkan sejak dari tadi." Namun ketika Jeong melangkahkan kedua kakinya, ia pun merasakan sesuatu yang sangat aneh yang bahkan tidak bisa ia ungkapkan dengan kata-kata. Jeong berpikir, apa yang baru saja aku rasakan? Aku merasakan seperti melewati sesuatu yang sama sekali tidak bisa aku lihat dengan kedua mataku. Lalu Azur berkata, "Wahai manusia, pergilah ke arah barat laut dan jangan pernah berhenti untuk berlari, dan aku akan mengurus mereka yang mencoba untuk mengejarmu. Tetapi apakah kau yakin kalau kau akan menggunakan King Gong karena ini adalah pertama kalinya kau menggunakannya? Apakah hal ini tidak akan menjadi masalah?" Jeong pun tidak langsung menjawabnya, namun yang ia lakukan hanyalah menarik nafas panjangnya dan bersiap untuk menggunakan King Gong itu. Seketika itu juga Jeong pun langsung melompat dengan sangat cepat. Meskipun teknik King Gong ini baru saja ia pelajari selama 4 hari yang lalu, namun ini adalah pertama kalinya Jeong menggunakannya dengan begitu sempurna. King Gong pada dasarnya adalah sebuah teknik yang mampu membuat tubuh menjadi ringan dan dapat dibagi menjadi gerak kaki dan juga keterampilan ringan. Dan keterampilan ringan adalah sebuah teknik berlari untuk bergerak dengan lebih cepat dalam jarak jauh ataupun menutup celah. Saat energi kematian telah mengalir melalui titik akupuntur pada bagian kaki, maka hal itu akan mampu membuat tubuh melesat maju dengan kecepatan yang sangat tinggi. Jeong bergumam, "Pergerakanku begitu cepat, bahkan jauh lebih cepat dengan berlari biasanya. Dan juga aku merasakan kalau tubuhku sangatlah ringan bagaikan terbawa angin. Sepertinya aku akan sampai lebih cepat daripada yang aku perkirakan." Namun di dalam pelariannya, Jeong mulai menyadari kalau ada sesuatu yang aneh ketika ia melewati rimbunan hutan itu. Sambil berlari, Jeong pun melemparkan pandangannya pada sekeliling hutan itu untuk memastikan dengan apa yang ia rasakan selama ini. Lalu karena Jeong sudah yakin kalau hutan itu terasa aneh, ia pun langsung menghentikan langkah kakinya tepat di hadapan sebuah pohon kering yang sudah mati. Di sampingnya, Azur pun bertanya apa yang telah terjadi kepada Jeong sampai-sampai ia langsung berhenti begitu saja. Dengan tatapan mata yang datar, Jeong pun berkata, "Azur, apakah kau menyadari kalau kita sejak dari tadi telah berputar-putar di dalam hutan ini?" Mendengar perkataan Jeong, Azur pun bertanya apa yang dimaksud dengan berputar di dalam hutan itu. Sedangkan yang Azur rasakan kalau mereka telah bergerak cukup jauh untuk meninggalkan para penjaga aliansi bumi langit. Di hadapan pohon itu, Jeong kembali berkata, "Aku sudah menyadari sejak dari tadi kalau kita telah melewati pohon ini sebanyak 4 kali."
Aku yakin kalau kita hanya berputar-putar di dalam hutan ini, meskipun yang kita rasakan kalau kita telah berlari cukup jauh untuk meninggalkan pasukan musuh. Azur berkata, apakah yang kau maksud kalau kita telah terperangkap di dalam hutan ini? Apakah mungkin kalau ini adalah sebuah sihir tingkat tinggi yang mampu mengurung kita secara bersamaan? Sambil mengibaskan tangannya, Azur kembali berkata, aku yakin kalau ini hanyalah perasaanmu saja. Jika ini adalah sebuah sihir, sudah pasti aku akan menyadarinya sejak dari awal. Sepertinya kau hanya merasa tegang karena kau telah mengalami situasi yang buruk belakangan ini. Jadi mari kita pergi sekarang juga sebelum mereka menemukanmu di dalam hutan ini. Namun Azur pun langsung memalingkan pandangannya kepada Jeong saat mendengar Jeong yang berkata, sepertinya aku merasakan kalau kakiku telah terkilir karena aku masih tidak terbiasa untuk menggunakan teknik Qinggong. Dengan kesalnya Azur berkata, dasar manusia bodoh, bisa-bisanya kau merasa kesakitan seperti itu ketika kita berada di dalam situasi yang berbahaya seperti ini. Di saat itu Azur pun mengatakan kalau ia akan membantu Jeong untuk menyembuhkannya. Akan tetapi, Jeong menyadari kalau tangan Azur telah menembus tubuhnya, sedangkan yang ia tahu entah itu Demonic Monk ataupun Azur, mereka berdua sama sekali tidak akan bisa menembus tubuhnya. Namun yang ia lihat kalau wanita berjubah merah yang ada di hadapannya itu sama sekali tidak ada bedanya dengan Azur yang selama ini selalu bersamanya. Kemudian tanpa pikir panjang sedikit pun, Jeong langsung mencekik leher wanita itu dengan begitu kuat sehingga membuatnya berteriak kesakitan. Dengan tatapan mata yang tajam, Jeong berkata, siapa kau sebenarnya? Jika kau adalah Azur yang asli, maka kau tidak akan pernah mengabaikan dengan apa yang aku katakan tentang pohon itu. Melihat wanita itu yang mencoba sekuat tenaga untuk melepaskan diri dari cengkeramannya, Jeong berkata, seorang iblis yang berlevel tinggi, seharusnya kau cukup kuat untuk melepaskan diri dari cengkeramanku. Di saat itu, Jeong telah menggunakan teknik pengikatan kepada wanita itu sehingga membuat tubuhnya langsung retak dan juga memancarkan energi kematian yang begitu kuat yang bahkan tubuhnya tidak mampu untuk menahan energi yang sekuat itu. Sambil tertawa, Jeong kembali berkata, kau telah salah memilih seorang lawan untuk ditiru. Dengarkan aku baik-baik, jika kau memang ingin menirunya, maka lakukanlah dengan sebaik mungkin. Dan di saat yang bersamaan, tubuh wanita itu telah terpecah begitu saja dan hanya menyisakan boneka kayu yang bertuliskan sebuah mantra. Kemudian Jeong pun menutup kedua matanya dan langsung menepukkan kedua tangannya untuk membentuk sebuah segel yang disebut sebagai segel pikiran yang tidak tergoyahkan. Lalu Jeong berkata, biarlah langit dan bumi berada di dalam kondisi yang sangat alami. Siklus bulan dan matahari telah menandakan musim dan zaman, dan semua ini akan menjadi sebuah keseimbangan bagi Ki. Bulan dan matahari telah beriringan bersama-sama, begitu pula dengan makhluk ilahi dan juga roh pendendam. Berkumpullah wahai para jiwa dan pikiran, entah itu 1000, 10.000, atau bahkan ratusan ribu tahun, semua ini hanya untuk sang penguasa tertinggi. Setelah Jeong membacakan mantra itu, terlihat sebuah retakan telah terjadi tepat di hadapannya. Bahkan retakan itu secara perlahan telah membesar sehingga mantra sihir yang telah mengurungnya telah terpecah dan menghilang begitu saja. Dan di saat yang bersamaan, bidang penglihatannya telah berubah yang menampakkan seorang dukun kelas tinggi yang tidak lain adalah Jo, salah satu dari kelompok aliansi Bumi Langit. Jo bergumam, teknik ini adalah sebuah mantra level tinggi yang membuat musuh akan dapat melihat boneka kayu sebagai seseorang yang sangat mereka percaya. Dengan menipu kelima panca indranya, mereka akan menganggap kalau boneka kayu itu sebagai seseorang yang ada di dalam hayalannya. Dan ini adalah sebuah teknik tingkat tinggi yang sangat bagus untuk mengumpulkan berbagai macam informasi dengan cara mengejutkan mereka. Tetapi bocah ini tidak hanya menyadari akan kepalsuan itu, namun ia juga telah mampu melepaskan diri dari teknik itu dalam waktu yang begitu singkat. Sambil tertawa terbahak-bahak, Jo berkata, bocah, mulai dari sekarang jadilah muridku yang seutuhnya. Oke semua, cukup sampai di sini dulu pembahasan alur cerita kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.